Berjumpa kembali dalam YouTube channel Ika Susanti Yuniarse di sini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk membahas, untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan tentang apa itu asesmen nasional. Hal ini merupakan proses pengimbasan dari Diklat Guru Belajar yang ada dalam SIM PKB kita. Yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Singkatnya, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi dalam asesmen nasional ini yang ternilai bukan hanya siswanya, tetapi mutu setiap sekolah atau mutu setiap satuan pendidikan. Nah, apa tujuan asesmen nasional? Yang pertama, asesmen nasional bisa mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni untuk pengembangan kompetensi dan karakter murid. Tujuan yang ketiga yaitu memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, peserta asesmen nasional siapa saja? Peserta asesmen nasional adalah responden murid yang akan dipilih acak. Jadi dalam hal ini tidak semua murid akan mengikuti asesmen nasional, tetapi akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 orang untuk jenjang SD atau MI, 45 orang untuk SMP atau MTS, serta 45 murid atau 45 orang untuk jenjang SMA, SMK di satuan pendidikan. Sementara yang kedua, responden yang kedua tuh dari satuan pendidikan kesetaraan. Di sini ya kalau zaman dulu kita sering mendengar paket A, paket B, dan paket C. Nah, responden yang kedua adalah satuan pendidikan kesetaraan itu. Kemudian, apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Jawabannya tidak ada. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Dalam hal ini, semua siswa, semua murid diharapkan untuk mencapai level cakap atau mahir. Jadi nggak ada ketentuan nilai harus 70, baru tuntas, tidak ada dalam hal ini. Untuk menguasai asesmen, apa yang harus disiapkan oleh siswa atau murid? Ya, tentunya yang harus dipelajari yaitu tentang konsep suatu materi, bukan menghafal suatu materi. Itu dalam AKM. Ada 3 instrumen dalam asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di mana asesmen kompetensi minimum ini terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Kemudian ada survei karakter. Survei karakter ini bertujuan untuk mendapat informasi hasil belajar sosial emosional siswa atau murid kita. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur agar aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Apa itu asesmen literasi dan numerasi? Literasi membaca tentunya di sini yang akan terukur dengan asesmen literasi ini kemampuan membaca dan memahami serta menggunakan, mengevaluasi, merefleksi masalah berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini misalnya ada suatu teks. Di situ dijelaskan bermacam-macam masalah, bermacam-macam informasi ada di situ. Nanti disajikan suatu pertanyaan. Pertanyaan itu apakah siswa bisa menjawab? Nah, hal ini
akan kelihatan bagaimana kemampuan siswa memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi terhadap suatu masalah dalam teks. Selain itu juga untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Numerasi itu merupakan kemampuan berpikir menguatkan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jadi ini nanti yang dipelajari ya tentang bilangan, aljabar, tentang ketidakpastian, data-data, dan sebagainya. Itu numerasi. Nah, sekarang apa sih perbedaannya asesmen nasional dengan ujian nasional? Dalam asesmen nasional, di sini dia memotret input, proses, hingga outputnya pada satuan pendidikan. Di sini bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Siapa pesertanya dalam asesmen nasional? Pesertanya yaitu siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Siswanya hanya diambil sampel, tidak semuanya ikut. Model soalnya pilihan ganda, isian singkat, dan pilihan ganda kompleks, ada juga menjodohkan. Pelaksanaannya di sini bisa semi online. Kalau ujian nasional itu mengukur capaian hasil belajar kognitif siswa pada akhir jenjang, dan pesertanya semua siswa kelas 6, 9, dan 12. Tidak ada sampel tapi seluruhnya. Soalnya berupa pilihan ganda atau isian singkat juga bisa. Nah, pelaksanaannya bisa offline, bisa semi online, ya toh? Bisa pakai komputer online, tergantung situasi sekolahnya. Itu perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Banyaknya soal berapa? Banyaknya soal untuk asesmen nasional dan waktunya. Untuk SD kelas 5 itu 30 soal, masing-masing untuk literasi dan numerasi. Kalau SMP dan SMA kelas 8 dan kelas 11 36 soal untuk masing-masing literasi dan numerasi. Kalau harinya biasanya teralokasikan waktu dalam 2 hari. Hari yang pertama itu 75 menit literasi untuk SD, dan yang 20 menit untuk survei karakter. Hari kedua 75 menit numerasi, 20 menit survei karakter, itu untuk tingkat SD. Kalau tingkat SMP dan SMA atau SMK, hari pertama 90 menit literasi, 30 menit survei karakter. Hari yang kedua 90 menit numerasi dan 30 menit survei karakter. Itu untuk literasi dan numerasi. Nah, sekarang komponen literasi dan numerasi apa saja? Dari kontennya saja sekarang. Dari kontennya, kalau literasi itu berupa teks informasi dan sastra. Kalau numerasi dia berupa aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Jadi berupa data-data matematis. Kemudian untuk proses kognitifnya, dalam literasi diharapkan siswa atau murid bisa menemukan interpretasi dan integrasi, bisa mengevaluasi terhadap suatu teks, dan bisa merefleksikan. Kalau dalam numerasi, di sini diharapkan siswa memperoleh pemahaman tentang suatu kasus, bisa menerapkan dalam penyelesaian sehari-hari, dan bisa menalar. Kemudian kalau konteksnya sama, di sini untuk personel, sosial budaya, dan saintifik atau sains. Di sini sama, konteksnya sama, personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi yang sama konteksnya saja untuk literasi dan numerasi. Contoh soal numerasi. Pak Dandi berencana akan membangun sebuah rumah yang akan ditempati dengan istri dan 1 anak. Kriteria rumah yang diinginkan Pak Dandi sebagai berikut. 1. Pak Dandi tidak memiliki asisten rumah tangga. 2. Pak Dandi tidak membuat kamar khusus tamu. 3. Pak Dandi membuat 2 buah kamar mandi. Nah,
Luas tanah minimal Pak Dandi yang diperlukan untuk membangun rumah termasuk kriteria ideal adalah berapa? Untuk menjawab soal seperti ini berarti yang pertama, kita harus tahu bagaimana kriteria rumah ideal. Untuk mengetahui rumah ideal seperti apa, kita harus tahu bagaimana kamar yang ideal. Bagaimana kamar mandi yang ideal menurut standar minimal misalnya. Misalnya kamar adalah 3x3. Dalam hal ini tadi Pak Dandi perlu 2 kamar karena untuk Pak Dandi dan istrinya dan untuk 1 anaknya. Kemudian kriteria kamar ideal minimal 3x3 misalnya. Berarti 3x3 9 kali 2 kamar 18, berarti untuk 2 kamar 18 meter. Kemudian kamar mandi, idealnya kamar mandi itu berapa? 2,5 kali 2 misalnya. Dia perlu 2 kamar mandi, berarti 2,5 kali 2 5. 5 kali berarti 5, ya kan? 5 meter untuk 2 kamar mandi. Ditambahkan kemudian untuk ruang keluarga idealnya berapa? 4 kali 3 misalnya seperti itu. Lah nanti dijumlahkan. Maka dalam hal ini selain kita bisa menghitung secara matematika, kita pun harus punya pengetahuan tentang rumah ideal yang seperti apa. Kurang lebih contoh soalnya seperti itu. Model AKM-nya kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu pengibasan dari saya. Mari rekan-rekan semuanya untuk kita mengikuti belajar dalam program Guru Belajar. Di sana ada berbagai macam program Diklat. Mari kita sama-sama ikuti belajar online bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.